Salam saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, salam jumpa lewat kesempatan ini, lewat kesaksian yang saya akan bagikan. Kesaksian ini saya ingin bagikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja juga menjadi pertanyaan kita, bahwa apakah Tuhan masih mendengar kita? Karena Ia kan sudah terangkat ke surga, apakah Ia masih mendengar kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan jawab melalui kesaksian saya. Kesaksian saya ini adalah betul-betul merupakan suatu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan ketika Tuhan menolong saya dari serangan makhluk halus ya, tapi dalam ceritanya nanti rupanya tidak cocok ketika saya katakan itu makhluk halus. Saya akan ceritakan seperti apa kisahnya ketika hal itu terjadi di beberapa tahun yang lalu. Lebih dari 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008, karena waktu itu saya memulai karir saya sebagai seorang guru honorer di salah satu satuan pendidikan di Mamasa, di kampung kami, tepatnya di SDN 018 Rambu 1, itu ada di Kecamatan Mamasa. Waktu itu saya memulai karir saya tepat pada tanggal 14 Juli 2008. Dan setelah beberapa hari saya memulai kegiatan mengajar saya di situ, karena di sekolah saya lihat ada beberapa ruangan yang kosong, ada beberapa rumah guru yang kosong. Hanya pada waktu itu saya minta ke kepala sekolah apakah saya bisa tinggal di sekolah, karena berhubung memang tempat tinggal saya dengan sekolah di mana saya mengabdi agak jauh, jadi ada beberapa kilo. Jadi untuk bisa lebih maksimal mengajar, saya minta tempat, saya minta rumah, salah satu rumah guru, karena pada waktu itu memang saya belum punya motor ya. Jadi singkat cerita, kepala sekolah kasih saya rumah guru. Tapi ini bukan rumah guru ya, minta maaf. Yang dikasih ke saya itu adalah rumah jabatan kepala sekolah. Jadi rumah jabatan kepala sekolah itulah saya tinggal sendiri di sekolah itu. Saya tinggal sendiri, kemudian ada suatu malam ketika saya sementara main HP ya. Karena saya begitu asik main HP, akhirnya tidak terasa sampai jam 2 malam ya. Jam 2 malam, jadi ya sekitar jam 2 malam. Tidak terasa ya karena asik main HP. Dan akhirnya setelah saya lihat jam, saya lihat ini sudah jam 2. Kemudian sudah mulai juga memang ngantuk. Akhirnya saya tarik selimut, saya berdoa juga, kemudian langsung tidur. Tapi pada waktu itu saya tarik selimut, kemudian masih terjaga ya, masih dalam kondisi terjaga pada waktu itu. Maksudnya belum tidur ya, saya masih dalam kondisi terjaga. Nah pada waktu itu, ini karena kak saya tengkurap ya, tidurnya tengkurap. Jadi pada waktu saya tarik selimut, kemudian pakai selimut ya, saya dengar ketukan itu di dinding kamar saya, tepatnya sekitar di jendela kamar ya. Itu ada satu kali ketukan. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa ruangan di mana saya tidur itu tertutup semua. Itu kan kalau rumah-rumah guru yang dulu itu pokoknya dilengkapi dengan plafon dari bambu ya. Jadi singkat cerita, kamar di mana saya tidur waktu itu tertutup semua. Tapi pada waktu saya mendengar ketukan itu cuma sekali. Pas saya dengar itu memang sangat jelas ya, itu cuma satu kali kutukan ya di sekitar jendela kamar saya. Dan tidak lama kemudian saya mendengar ada yang melangkah masuk ke kamar saya ya. Saya dengar itu ketika dia melangkah ke kamar saya.
Waktu itu saya sudah tidak bisa lagi buka mata. Waktu itu saya tidak bisa lagi buka mulut. Pokoknya tidak bisa bicara, tidak bisa buka mata. Mungkin saudara-saudara pernah ketindisannya. Jadi seperti itulah saya waktu itu. Tapi pada waktu itu saya belum tidur. Sekali lagi saya masih terjaga pada waktu itu. Yang saya dengar itu cuma 2 kali melangkah. Ini cuma dengar ya, jadi saya tidak bisa ceritakan seperti apa wujudnya, seperti apa sosoknya, seperti apa saya tidak bisa gambarkan. Tapi saya dengar dia melangkah ke dalam kamar saya. Kenapa saya bisa dengar? Karena di kamar saya itu saya pakai yang karpet yang plastik itu ya, apa tikar plastik ya. Jadi itu yang saya pakai, dan saya bisa dengar jelas ya. Jadi cuma 2 kali dia melangkah. Padahal kalau jarak dengan tempat tidur saya itu dengan rosban kecil yang saya buat itu dengan jendela itu mungkin kurang lebih mungkin 2 meter. Tapi saya dengar itu cuma 2 kali melangkah, langsung naik di punggung saya ya. Langsung naik di punggung saya, kemudian saya rasakan itu diinjak ya, diinjak. Betul-betul dia naik di punggung saya diinjak, kemudian saya rasa itu dia tarik rambut saya ya. Dia tarik rambut saya, dan saya juga rasa dia tarik bantal saya, itu yang saya rasakan. Nah, dalam kondisi panik seperti itu, dalam kondisi yang betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa buka mulut, saya tidak bisa buka mata untuk menghindar. Pokoknya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang saya syukuri bahwa dalam kondisi seperti itu, saya juga tidak tahu ya, tapi saya yakin ini adalah kuasa Tuhan yang melindungi saya dalam kehidupan ini. Itu yang saya imani, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sehingga pada waktu dalam kondisi seperti itu saya tidak bisa lagi berteriak, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena kondisinya seperti ketika ketindisan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di dalam hati saya itu hanya ini ya, saya istilahnya di sini saya pakai suara hati saya ya. Saya bicara di dalam hati saya. Dan pada waktu saya berbicara, cuma satu nama yang saya sebut, yaitu nama Yesus. Nah, pas waktu saya sebut nama Yesus, dia yang menginjak saya ini, yang tarik rambut saya, tiba-tiba meninggalkan saya. Ya, pas ketika saya sebut nama Yesus, ketika itu juga dia langsung keluar dari kamar saya. Dan saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ketika dia keluar dari kamar saya, mungkin saudara pernah dengar udara yang lewat angin yang lewat sela-sela dinding. Seperti itulah bunyinya, tapi dia lebih besar dari itu. Dan ketika saya buka mata saya sudah tidak ada apa-apa. Nah, ini yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu begitu sangat mendengar ya, sangat mendengar. Dia mendengar apa yang kita sampaikan, sekalipun itu hanya kita sampaikan di dalam hati kita, hanya terbetik ya, istilahnya mungkin hanya terbetik ya. Itu hanya terbetik dalam hati kita. Dalam hati kita memanggil namanya. Pada saat itu dia bertindak. Dan kesaksian saya ini juga menjawab dan sekaligus menjelaskan bahwa memang ada doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Dan inilah yang pernah saya alami dalam kehidupan saya, bahwa dalam kondisi darurat Tuhan menjawab saya. Itu yang saya syukuri. Dan kalau saya hitung ya, saya coba-coba mengingat kembali, dan ketika peristiwa itu terjadi, itu Tuhan menjawab saya tepat ketika saya menyebut namanya. Tepat ketika saya menyebut namanya. Jadi Tuhan itu maha mendengar ya, Tuhan itu maha mendengar.
Karena itu tidak perlu kita berteriak, ya. Tidak perlu kita berteriak kepada Tuhan. Karena sekalipun itu di dalam hati kita, menyebut namanya, meminta tolong kepada Dia, Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Karena itu benar yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus itu kan firman. Nah, di dalam firman Tuhan, di manakah firman itu? Kita akan buka di dalam Roma 10. Di dalam Roma 10, izinkan saya membacakan firman Tuhan buat kita. Di Roma 10, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, inilah firman yang kita yakini dalam kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Dan di dalam firman Tuhan dijelaskan, firman itu tidak jauh daripada kita. Tapi firman itu ada di dalam mulut kita dan firman itu ada di dalam hati kita. Mungkin secara logika kita tidak akan menerima hal ini. Karena mungkin dalam hal kita mendengar pernyataan seperti ini, mungkin kita akan berpikir, wah, mana mungkin, itu tidak masuk akal. Tapi itulah yang sebenarnya dan yang sesungguhnya, bahwa firman itu betul-betul ada di dalam hidup kita. Ada di dalam diri orang yang percaya. Dan dia hadir setiap waktu, setiap saat. Firman Tuhan ini dikutip oleh Rasul Paulus dari Ulangan 30. Dari Ulangan 30 ayat 14 ya. Ulangan 30 ayat 14. Jadi firman itu ada di dalam mulut kita sebagai orang percaya dan di dalam hati kita. Nah, firman ini adalah Yesus sendiri. Sekali lagi, secara logika mungkin kita tidak akan bisa menerima ini. Tapi inilah kebenaran. Karena itu di dalam surat yang lain, di dalam Ibrani 4 ayat 13, ini lebih dijelaskan lagi. Ibrani 4 ayat 13 ya. Saya akan buka firman Tuhan ini, saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 4 Ibrani 4 ayat 13. Maaf, saya akan mulai dari ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi firman itu hidup. Firman itu hidup. Dan apa? Dia bisa masuk dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita, dia masuk dalam hati kita. Sehingga nyambung tadi ketika saya katakan, waktu saya berseru di dalam hati saya, maksudnya ini ketika saya dengan suara hati saya memanggil Dia, pada waktu itu Ia bertindak. Mengapa Dia bisa bertindak? Mengapa Dia langsung bertindak? Karena Dia mendengar. Iya, Dia mendengar. Dia mendengar ketika saya berseru. Ini saya tidak bisa buka mulut. Ya, tapi Dia mendengar
dengan jelas. Yang saya mau katakan, waktu itu jawabannya pas ketika saya menyebut namanya. Pas ketika saya menyebut namanya. Kurang dari, kalau ya apa hitungannya kalau kurang dari 1 detik itu. Kurang dari 1 detik ya. Jadi pas ketika saya sebut namanya. Ketika itu juga saya langsung dilepas. Ketika itu juga saya langsung dibebaskan dari kuasa jahat itu ya. Jadi tadi saya katakan agak lucu ya ketika saya menyebut dia ini yang serang saya makhluk halus ya, karena pada waktu dia serang saya agak kasar. Tapi itulah yang saya temukan dan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bahwa ketika saya berseru, ketika saya memanggil dia di dalam hati saya, Tuhan langsung bertindak. Dan sekali lagi ini jawaban yang langsung dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak benar itu, ada juga kan pandangan yang mengatakan doa yang langsung dijawab oleh Tuhan adalah doa makan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita buka mata itu langsung ada. Ini lebih dari itu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Pas ketika saya menyebut nama Yesus, saat itulah dia bertindak. Pas ketika saya menyebut namanya. Karena itu saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dari kita sebagai orang percaya. Ada satu kebenaran yang bisa kita pegang bahwa apa? Walaupun Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Tapi seperti yang ia katakan kepada muridnya bahwa ia akan menyertai ia sampai pada akhir zaman. Itulah yang saya alami di dalam hidup ini. Dia menyertai saya walaupun saya diizinkan dalam waktu seketika itu mengalami serangan dari kuasa kegelapan. Tapi saya bersyukur saya dilepaskan, saya dibebaskannya. Dan di sini saya lihat juga, saya mau saksikan bahwa iblis itu sangat takut dengan nama Yesus. Iya. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia gemetar, ya, dia takut. Karena itu saudara yang sama dikasihi Tuhan, jangan pernah takut kepada iblis ya. Jangan pernah takut kepada iblis. Tapi sekali lagi saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, jangan remehkan. Maksudnya begini, Yesus selalu mengajari kita untuk apa? Berjaga-jaga di dalam hidup ini. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita apa? Supaya kita tidak diizinkan masuk dalam pencobaan. Tapi apakah berarti bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan pernah lagi mengalami pencobaan? Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, ini mungkin konsekuensi kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin saja ada tantangan yang kita hadapi. Tapi ketahuilah, Tuhan akan terus memberi kemenangan kepada kita. Bahkan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita bayangkan. Ya, coba kembali ke kesaksian saya tadi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi waktu itu. Mengapa demikian? Karena ini kan kondisi seperti ini, seperti ketindisan. Tapi ketika Tuhan bertindak, di situ saya dibebaskan. Sekali lagi, Yesus sudah terangkat ke surga, tapi dia tetap menyertai kita sampai hari ini. Sampai saat dimana saya membuat video bahkan untuk selama-lamanya. Ingat, sampai akhir zaman. Dan itu janji Tuhan kepada siapapun yang menjadi pengikutnya. Siapapun yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai satu-satunya juru selamatnya dalam hidupnya, membawa hidupnya kepada Dia, beriman teguh di dalam Yesus, ini ada jaminan bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Dan ada suatu janji yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu suatu kekekalan ketika kita bertahan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Demikianlah kesaksian daripada saya. Tuhan Yesus memberkati, selamat memperingati
hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.